Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Amin. Damai di hati, damai bagimu. Salam sejahtera. Saya mau melihat wajah-wajah yang benar-benar hati damai bagi hari ini. Amin. Sudah sarapan kan? Belum ya? Oke. Tidak apa-apa. Kita mau sarapan firman Tuhan dulu. Amin. Saudara, ketika kita mau beribadah, apapun masalahnya itu kita harus tinggalkan dulu. Karena apa? Karena kita sedang menghadap Raja di atas segala raja. Raja yang merancang segala sesuatu. Raja yang menetapkan segala sesuatu. Raja yang memelihara segala sesuatu. Dialah Yesus Kristus yang mati dan bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah selama-lamanya. Dialah yang mengasihi saudara dan saya lebih dari apapun. Dia satu-satunya pribadi yang di dunia ini yang mati menggantikan saya dan saudara di kayu salib. Tidak ada satu orang pun. Banyak orang yang berkata-kata yang baik di dunia ini. Banyak orang yang mengajarkan yang baik di dunia ini. Tapi hanya satu pribadi yang membuktikan pengajarannya. Dia mati bagi saya dan saudara bukan ketika saya dan saudara berusaha sedang baik, tidak. Alkitab jelas mencatat ketika saya dan saudara masih durhaka. Saya dan saudara hanya layak dihakimi selama-lamanya di neraka. Saya dan saudara hanya layak dihukum selama-lamanya di neraka. Hanya itu nasib saya dan saudara. Tapi kita harus bersyukur bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara tanpa syarat apapun. Sekali lagi, bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara tanpa syarat apapun. Itulah sebabnya ketika kita beribadah, kalau sekarang sudah lebih singkat ya. Ibadah hari Minggu, ibadah di rumah. Mari kita fokus. Tidak ada banyak yang bisa kita lakukan. Daud berkata, Tuhan lebih berkenan kepada hati yang hancur daripada kurban bakaran dan persembahan. Oleh sebab itu kita mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, saya tidak selalu bilang hati yang hancur, ya harus selalu menangis-menangis. Ntar nangis-nangis kayak seperti yang saya cerita dulu kan. Udah pernah saya cerita dulu. Jadi pagi-pagi ibu ini datang ke gereja, dia bilang, mati tipiku gitu. Jadi khotbahnya pikir, wah ini berbahasa roh ini gitu kan. Dia ajak semangat, makin serius menyembah, ya kan? Makin serius jemaat ini menyembah, dia bilang lagi, tipiku. Makin kencang itu. Tiba-tiba, singkat ceritanya selesai ibadah, sebelum selesai khotbah, ini Pak Gembala maju ke depan, tanya ini ibu. Wah luar biasa ya, hari ini kita baru kedatangan jemaat pertama, langsung dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara. Ini mujizat yang luar biasa ini. Lalu ibu ini dengan santainya ngomong, maaf Bapak Pendeta, saya tidak ngerti itu bahasa roh. Dari tadi cuma saya bilang tipiku. Karena tadi pagi, jam 6 pagi tipiku hilang. Nah makanya tadi saya bilang, tidak selalu ukurannya menangis, ya, tapi keseriusan hati.
Hati yang hancur itu menunjukkan kesungguhan, yang mau memuji Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terutama saudara-saudara, kita ini hidup di akhir zaman. Itu mesti dicatat baik-baik. Sekali lagi, kita ini hidup di akhir zaman. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya mau mengingatkan supaya kita lebih siap. Karena kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, kita tahu barusan minggu-minggu ini begitu viral ya tentang Vanessa Angel. Sampai beberapa hamba Tuhan memberikan tanggapan. Saya juga akan berikan komentar, tapi ini bukan berbicara apakah dia selamat atau tidak. Tapi ada satu pembelajaran bagi kita yang berkaitan dengan akhir zaman, yaitu siap sedia dalam segala waktu. Anda bayangkan baru saja dia posting di Instagramnya kan? Coba tebak aku mau kemana gitu. Tiada yang tahu. Dia pun berharap akan tiba, bukan berarti kita syukuri dia meninggal, bukan itu, bukan. Yang mau saya sampaikan, tidak ada yang tahu. Terlepas itu dari kelalaian, itu kita tidak setuju. Tapi yang saya mau lihat bahwa kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu. Coba kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat ini sudah sering kita baca, berarti kalau kita baca lagi, diingatkan lagi. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak dapat memahami, kita ini terbatas. Anda bayangkan kita ini hanya seperti cangkir cawan perjamuan kudus yang menampung air laut. Tidak akan bisa. Kita bisa mengenal Allah itu sejauh mana Allah itu memperkenalkan diri kepada kita. Tetapi bukan berarti Allah hanya sebatas itu saja. Kalau kita lihat ayat ini dari atas, ini berbicara segala sesuatu ada waktunya dalam hidup ini. Ya, dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Ya, dan selanjutnya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya segala sesuatunya itu sudah ada waktunya. Tadi saya katakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dialah yang merancang segala sesuatu, Dialah yang menetapkan segala sesuatu. Dengan kata lain, semua kita di sini sudah ada waktunya. Nah kan, kenapa yang meninggal karena COVID ini sepertinya lebih wow daripada meninggal yang lain? Karena pusat perhatian ke situ. Karena kan yang meninggal di luar itu banyak. Coba dihitung yang meninggal karena penyakit jantung. Coba dihitung meninggal karena kanker. Bisa saja sama jumlahnya, hanya saja tidak terdata. Hanya saja bukan itu fokusnya, karena memang saat ini pandemi COVID-19. Artinya orang tidak harus tunggu COVID baru meninggal. Baru-baru rekan kami hari Sabtu masih kuliah, masih presentasi. Hari Senin drop, lewat. Bapak,
Nggak ada yang tahu. Seperti mimpi, tepat seperti kata pemazmur. Kita hidup ini seperti uap yang sebentar ada lalu hilang.